Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang menelusuri hubungan antara penilaian formatif dan sumatif. Karakteristik penilaian formatif dan sumatif. Evaluasi dideskripsikan sebagai formatif dilakukan selama proses pengembangan materi untuk menyediakan informasi tentang bagaimana untuk merevisi draft mentah, sedangkan evaluasi sumatif biasanya memberikan ukuran keefektivitas draft akhir. Jadi dalam kasus pelajaran siswa, tujuan utama penilaian formatif dipandang sebagai bantuan pembelajaran, sedangkan tujuan utama penilaian sumatif adalah memberikan informasi tentang pembelajaran apa yang telah dicapai pada waktu tertentu. Nah, penting untuk diketahui bahwa formatif dan sumatif mengacu pada tujuan penilaian yang berbeda dan bukan pada jenis atau bentuk penilaian yang berbeda. Penilaian formatif. Terdapat definisi yang paling sering digunakan bagi penilaian formatif menekankan pandangan proses. Misalnya, penilaian formatif adalah proses mencari dan menafsirkan bukti untuk digunakan oleh peserta didik dan guru mereka untuk memutuskan di mana peserta didik dalam pembelajaran mereka, kemana mereka harus pergi, dan bagaimana cara terbaik untuk sampai ke sana. HRG 2002. Penilaian formatif adalah proses yang digunakan oleh guru dan siswa selama penugasan yang memberikan umpan balik untuk menyesuaikan pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung untuk meningkatkan pencapaian siswa dari hasil pembelajaran yang diinginkan. CCSSE dalam McManus 2008. Dari definisi tersebut dapat diasumsikan bahwa kegiatan penilaian menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tingkat kompetisi siswa saat ini, dan proses ini sangat bergantung dengan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pembelajaran siswa. Proses tersebut melibatkan guru dan siswa dalam yaitu 1. Menetapkan tujuan yang jelas dan langkah kemajuan termasuk kriteria ke arahnya yang dibagi antara guru dan siswa. 2. Merancang atau memilih metode untuk mengumpulkan data tentang kinerja siswa. 3. Menggunakan metode untuk mengumpulkan bukti tentang di mana siswa berada pada tujuan ini. 4. Menafsirkan bukti ini untuk memutuskan apa yang diperlukan untuk membantu siswa menuju tujuan. Dan 5. Memutuskan tindakan apa saja yang dapat membantu siswa melalui langkah perkembangan berikutnya. Pada bagian siklus formatif dapat dijalankan dengan berbagai cara bergantung pada tipe kegiatan dan umur dan kemampuan siswa. Cara-cara di mana bukti dapat diperoleh adalah 1. Mengamati siswa ketika mereka bekerja. 2. Mempelajari hasil pekerjaan siswa. 3. Menerapkan tugas dirangka khusus untuk memperoleh ide dan keterampilan dalam tugas reguler. Dan 4. Memberikan tes atau kuis. Penilaian dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu 1. Dengan mengacu seperangkat kriteria yang ditentukan sebelumnya. 2. Dengan mengacu pada apa yang dapat dilakukan oleh siswa pada umumnya. 3. Dengan mengacu pada ekspektasi kinerja siswa tertentu. Dan 4. Campuran dari antara ketiga poin berikut. Penilaian formatif. Dalam penilaian formatif, pengambilan langkah selanjutnya melibatkan umpan balik dari proses belajar mengajar. Umpan balik di sini sama seperti situasi lainnya, yang berarti memberikan tanggapan terhadap produk atau proses peristiwa untuk meningkatkan kerja. Umpan balik dari siswa ke guru memungkinkan guru untuk mengetahui bagaimana siswa menanggapi kegiatan pembelajaran dan memungkinkan guru untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan. Dan umpan balik dari guru ke siswa itu harus memberikan informasi kepada siswa tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pekerjaan mereka atau memajukan pembelajaran mereka. Nah,
Penggunaan penilaian formatif yang konstruktif ini bergantung pada kemampuan guru atau pemberi umpan balik selainnya untuk memberikan rekomendasi yang relevan dan efektif untuk perbaikan. Sebuah alasan untuk penilaian formatif. Penilaian formatif tidak seperti penilaian sumatif, tidak selalu merupakan persyaratan formal dari peran seorang guru. Guru pada umumnya memiliki tugas untuk melakukan beberapa bentuk penilaian yang menyimpan catatan prestasi siswa dan untuk melaporkan kepada orang tua. Para guru menganggap penilaian formatif sebagai tambahan untuk pengajaran dan pada sisi satu lain mereka benar, belajar itu membutuhkan waktu. Prestasi guru tentang tidak memiliki waktu untuk penilaian formatif mungkin hanya sebuah ilustrasi dari fakta yang telah lama diketahui bahwa kebanyakan kurikulum memiliki kelebihan beban dan untuk menutupinya, fokusnya lebih kepada mengajar daripada belajar. Alasan pentingnya untuk praktik penilaian formatif ini mengikuti dari perspektif saat ini tentang bagaimana pembelajaran berlangsung. Telah diakui hal itu, peserta didik memiliki peran aktif dalam membangun pemahamannya, bukanlah sesuatu yang dapat diterima dan seperti pada teori belajar digambarkan sebagai behavioris. Pengakuan bahwa belajar tidaklah seluruhnya atau bahkan sebagian besar merupakan urusan individu, tetapi berlangsung melalui interaksi sosial yang merupakan dasar sosiokultural konstruktivistis dan perspektif pembelajaran. Dari perspektif ini, pembelajaran dikonseptualisasikan sebagai sosial dan kolaboratif, aktivitas di mana orang mengembangkan pemikiran mereka bersama. Peran perkembangan pembelajaran. Perkembangan pembelajaran menggambarkan cara-cara penalaran yang lebih canggih secara berturut-turut ke dalam domain konten mengikuti satu sama lain sebagai siswa belajar. Nah, pada dasarnya diperlukan untuk memandu pengembangan pembelajaran diperlukan untuk memandu perencanaan umpan balik yang berusaha diidentifikasikan dan membangun langkah selanjutnya dalam pembelajaran. Ini merupakan tugas para guru untuk memberikan umpan balik yang relatif informal kepada siswa. Tetapi apabila siswa diikut sertakan pada asesmen sendiri atau asesmen berpasangan, langkah-langkahnya harus jelas dan siswa harus mengetahuinya. Penilaian sumatif. Tujuan dari penilaian sumatif secara umum untuk melaporkan peningkatan siswa dalam pembelajaran dalam rentang waktu tertentu daripada dampak terhadap pembelajaran jangka panjang. Nah, penilaian ini bertujuan untuk melibatkan pengumpulan, penafsiran, dan pelaporan bukti pembelajaran. Ada beberapa cara berbeda untuk mengumpulkan bukti penilaian sumatif, yaitu dengan memberi tes ujian, meringkaskan pengamatan dan catatan yang disimpan oleh pembelajaran yang sedang dilaporkan, membuat portfolio pekerjaan, menanamkan tugas khusus dalam kegiatan rutin, dan terlibat dalam komputer tugas berdasarkan atau kombinasi dari inti-inti tersebut. Nah, saat memilih bukti, perlu dipertimbangkan harus diberikan kepada pengguna yang akan dibuat dari data. Nah, pengguna tertentu berimplikasi pada tingkat validitas dan relativitas atau keandalan dari data yang digunakan. Oleh karena itu, penting memahami konsep validitas, keabsahan, dan relativitas, yaitu keandalan. Nah, semua penilaian validitas dan relativitas. Semua penilaian melibatkan pembuatan interpretasi dan komunikatif data. Harlan 2013. Keabsahan biasanya untuk mendefinisikan validitas penilaian dalam seberapa baik apa yang dinilai sesuai dengan perilaku atau hasil pembelajaran yang dimaksudkan harus dinilai, yaitu tentang bukti mana yang diperlukan. Terdapat beberapa tipe keabsahan berbeda yang diajukan bergantung terhadap informasi yang digunakan untuk menilai keabsahan. Contoh, content validity. Content validity mengacu terhadap bagaimana cukupnya asesmen merancang
mencangkup subjek domain yang diajarkan. Namun, cakupan konten tersebut tidak cukup mendeskripsikan keseluruhan tes atau alat penilaian yang lain dan memerlukan sampel penilaian dari aspek-aspek dari pencapaian murid yang relevan dengan tujuan dari penilaian. Content validity itu berdasarkan dari deskripsi suatu keahlian dan pencapaian yang akan dinilai serta hubungannya. Ia juga bisa menjadi dasar pemahaman atau model pencapaian. Salah satu bentuk keabsahan lainnya adalah consequential validity. Bukanlah sebuah properti dari instrumen penilaian maupun prosedurnya, malah merupakan sebuah penilaian dari kesesuaian hasil penilaian untuk kegunaannya. Maka keabsahan bukanlah sebuah properti dari penilaian atau instrumen, tidak bergantung dari keadaan di mana ia digunakan. Keandalan dari penilaian mengacu pada tingkat di mana hasil dapat dikatakan diterima konsistensinya dan akurasi bagi kegunaannya. Contohnya, keandalan akan berkurang jika hasil bergantung kepada orang yang melakukan penilaian tersebut atau pada pertanyaan tertentu digunakan dalam tes tertulis. Nah, relativitas itu penting dalam kaitannya dengan penilaian formatif dan sumatif. Dalam kasus penilaian formatif, relativitas seringkali lebih rendah atau lebih penting daripada penilaian sumatif. Hal ini karena gagasan yang membuat penilaian yang berulang dan memperlakukan semua siswa dengan cara yang sama tidak sama relevannya jika tujuan adalah untuk mendukung keputusan yang beralasan. Nah, interaksi antara validitas dan relativitas. Relativitas adalah dari mengikuti definisi relativitas bahwa tes yang terdiri dari pertanyaan di mana siswa memilih antara jawaban alternatif tetap lebih dapat diandalkan daripada tes yang membutuhkan jawaban untuk yang membutuhkan beberapa nilai yang dalam penilaian merupakan angka. Namun, yang terakhir mungkin merupakan penilaian yang lebih valid jika tujuannya adalah untuk mengetahui jawaban apa yang dapat dihasilkan siswa. Meskipun penilaian sumatif diharapkan dapat diandalkan dan valid, dalam praktiknya ada batasan untuk mengoptimalkan keduanya. Biasanya terdapat konflik dari antara relativitas tinggi dan validitas tinggi, sehingga perlu dilakukan pertimbangan di antara keduanya. Untuk penilaian sumatif, bukti yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu perlu dinilai dengan tujuan yang lebih umum atau jangka menengah. Masalah dalam menggunakan tes. Tes seringkali menjadi metode pilihan untuk mengumpulkan informasi untuk penilaian sumatif atas dasar keadilan karena mereka tampaknya memperlakukan semua siswa pada cara yang sama. Namun, memberi tugas yang sama kepada semua siswa tidak sama dengan memberi mereka kesempatan yang sama. Materi pembelajaran digunakan untuk mengajukan pertanyaan, bahasa yang digunakan, jumlah membaca dan menulis yang terlibat dan kebiasaan dengan situasi tes adalah beberapa faktor. Di antaranya banyak faktor yang akan menguntungkan beberapa siswa dan merugikan siswa yang lain. Lebih lanjut, ketika hasil tes digunakan untuk penilaian berisiko tinggi, siswa, guru, atau sekolah kecenderungan belajar dan mengajar untuk tes ujian. Selain itu, validitas penilaian terancam apabila ada kontras yang mencolok antara metode pembelajaran berbasis inquiry dan metode pengujiannya. Siswa yang terbiasa dengan bekerja dalam kelompok, berbagi ide, meninjau pengerjaan mereka sendiri dalam kaitannya dengan komentar reaksi orang lain, mungkin merasa sulit untuk mengungkapkan pemahamannya dan kompetensinya yang mereka peroleh dalam suatu tes atau ujian konvensional. Banyak masalah tes yang paling parah muncul dari penggunaan hasil tes. Ini merupakan faktor
penting dalam menentukan tingkat stres yang dapat memengaruhi persepsi jumlah ujian yang mereka alami. Guru dapat menambah stres ini dengan memberikan tes latihan berulang kali. Namun, stres juga dapat menjadi masalah ketika ujian sangat penting bagi sekolah meskipun tidak bagi siswa secara individu. Penilaian, asesmen formatif dan sumatif, dimensi atau dikotomi. Beberapa fitur dari kegiatan ini seperti penggunaan tes mungkin tampak setidaknya dilihat secara dasarnya sampai penggunanya diteliti lebih rinci, lebih dekat kepada tujuan sumatif daripada tujuan formatif. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penilaian formatif dan sumatif mungkin lebih baik dideskripsikan sebagai dimensi daripada dikotomi, seperti yang dikemukakan pada tabel di bawah ini. Harlan 2012. Guru dan siswa mempertimbangkan pekerja dalam relasi untuk tujuan kegiatan yang sesuai untuk pelajar tertentu, sehingga penilaian pada dasarnya berpusat pada siswa. Tujuannya adalah guru dan siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah selanjutnya. Untuk tujuannya, penilaian harus menghasilkan laporan yang dapat diandalkan tentang pencapaian siswa. Nah, di antara kedua ekstrem ini dapat dikenali sebagai prosedur yang memiliki bermacam peran dalam pengajaran dan pembelajaran. Pada bagian dimensi yang lebih formatif dan sumatif, terdapat banyak variasi. Nah, antara itu adalah indikasi dua bentuk penilaian formatif direncanakan dan interaktif. Penilaian formatif yang direncanakan menyangkut seluruh kelas dan tujuan guru adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran telah mengalami kemajuan dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Mengumpulkan informasi dengan memberikan tes singkat di kelas atau tugas khusus direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya. Pada akhir dimensi yang lebih sumatif, terdapat juga tingkat formalitas yang berbeda dari ujian yang dilakukan di bawah kondisi dan yang dikontrol ketat, sehingga latihan yang lebih informal yang ditetapkan dan dinilaikan oleh guru. Namun, urutan proses dalam figur 3,1 jangan diambil sebagai anggapan di mana bukti yang digunakan untuk penilaian sumatif hanya memperoleh dan mencatat pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Guru dapat memperoleh nilai sumatif ini tengah kegiatan dan maka dapat membantu pembangunan bagi setiap siswa untuk menjadi sebuah koleksi data. Ini termasuk tugas-tugas murid yang dihasilkan pada beberapa kesempatan yang menjadi dasar sebagai penilaian sumatif terakhir. Efek perbedaan negara dalam praktek penilaian yang ada. Penting untuk diketahui perbedaan antar negara dalam rangka bagaimana penilaian bagi penggunaan formatif atau sumatif dipraktikkan. Beberapa perbedaan ini berkaitan dengan tradisi negara dan praktek yang ada. Perbedaan yang lain tampak jelas dalam bagaimana kriteria untuk menilai siswa dalam pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dibuat eksplisit dalam kurikulum dan bagaimana guru menggunakan kriteria tersebut. Dalam rangkaian menghubungkan penggunaan penilaian formatif dan sumatif, variasi berikut penting untuk dipertimbangkan, yaitu 1. Mengenal keperluan untuk membagi tujuan dan kriteria penilaian dengan siswa. 2. Keterjelasan tentang status formatif atau sumatif dari setiap acara penilaian. 3. Keseimbangan antara penilaian untuk tujuan akuntabilitas dan penilaian untuk pembelajaran atau dominasi rezim pengujian dalam praktik sehari-hari. Nah, pendekatan untuk menghubungkan penilaian formatif dan sumatif. Terdapat secara khusus kami membutuhkan cara-cara untuk mampu mengumpulkan data tentang berbagai kompetensi dan pemahaman yang menjadi tujuan pendidikan sains, teknologi, dan matematika berbasis inquiry. Pada dasarnya, ini adalah pertanyaan tentang mengoptimalkan keselarasaan antara tujuan pembelajaran, pedagogi, dan metode penilaian.
Bagaimana melakukan yang terbaik akan tergantung pada konteks nasional dan lokal. 1. Menghubungkan penggunaan bukti penilaian formatif dan sumatif. 2. Menggabungkan bukti penilaian secara formatif dan sumatif, yaitu menggunakan bukti dari penilaian untuk tujuan formatif dan sumatif. Menghubungkan penggunaan penilaian formatif dan sumatif. Penggunaan asesmen formatif dan sumatif dapat dihubungkan melalui, yaitu A. Merancang metode penilaian sumatif ujian atau tes yang ada di keselesaan dengan proses formatif di kelas sehari-hari. B. Menggunakan metode penilaian yang serupa atau sama secara terpisah untuk kedua formatif dan tujuan penjumlah didistribusikan sepanjang tahun dan sangat banyak dilakukan pada waktunya. Menggabungkan penggunaan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian yang baik membutuhkan bukti yang valid, kriteria yang relevan, dan metode yang dapat diandalkan untuk menilai sejauh mana kriteria telah dipenuhi. Jika siswa belajar melalui inquiry, maka bukti pembelajarannya harus ada dalam apa yang mereka lakukan dalam kegiatan berbasis inquiry. Ada beberapa poin penting yang harus dibuat tentang model ini, yaitu pertama, penilaian formatif dan tentang tindakan apa yang, jika ada, yang akan dilakukan sehubungan dengan pembelajaran atau tujuan kegiatan. Untuk penilaian sumatif, bagaimanapun tujuannya adalah tujuan jangka menengah yang menjadi target pencapaian selama periode waktu tertentu seperti 1 semester atau 1 tahun. Artinya, bukti yang dikumpulkan secara selektif selama beberapa kegiatan dinilai untuk pelaporan sumatif terhadap tujuan jangka menengah. Poin kedua, menekankan bahwa bukti yang dikumpulkan untuk penilaian formatif yang digunakan sebagai bukti penilaian sumatif bukanlah penilaian formatif tentang tindakan yang harus diambil. Poin ketiga, bukti yang digunakan adalah yang terbaru dan terbaik, yang dipilih dari apa yang telah dikumpulkan. Keempat, bukti formatif yang digunakan harus berwujud formulir. Yang kelima, proses penilaian sumatif harus mencangkup langkah-langkah untuk memastikan keandalan yang sesuai dengan penggunaan penilaian sumatif. Aplikasi pendidikan berbasis inquiry dalam sains. Pendidikan sains berbasis inquiry bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman tentang ide-ide kunci tentang sains dan tentang sains, yaitu sifat sains dan kemampuan untuk melakukan penyelidikan sains. Proses penilaian berfungsi untuk membangun kompetensi siswa yang lebih umum. Selama aktivitas guru dan siswa berlangsung menuju tujuan aktivitas tertentu, mengumpulkan dan menggunakan bukti dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam penilaian formatif itu penting. Dengan tujuan jangka menengah, guru dapat juga membantu siswa membuat hubungan antara ide-ide yang muncul dari kegiatan yang berbeda. Model pengumpulan data dari berbagai kegiatan kelas sangat sesuai untuk keterampilan inquiry atau kompetensi transversal seperti investigasi atau argumentasi. Jelas ada masalah dalam penilaian nasional yang berisiko tinggi itu terbatas pada penggunaan tes yang diterapkan masih secara eksternal, harus diselesaikan secara tertulis secara ketat, waktu terbatas, dan tidak memberikan hasil yang merupakan ukuran kompetensi inquiry yang valid. Masalah ini hanya dapat diatasi dari hasil yang dipertaruhkan didasarkan penilaian guru sendiri menggunakan berbagai kesempatan penilaian dengan bukti yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam bentuk portfolio siswa. Nah, temuan karya itu yang berasal dari upaya terbatas untuk mengembangkan karya tersebut dengan sekelompok guru Inggris menunjukkan bahwa itu bisa dilakukan atau lebih tahu lagi bagi guru mengembangkan keterampilan yang diperlukan. B. Antar sekolah itu kolaborasi sangat penting untuk menjamin komparabilitas hasil secara keseluruhan. Dan C. Bahwa guru
telah menemukan pekerjaan yang bermanfaat karena memiliki efek positif pada keseluruhan pendekatan yang mereka alami terhadap pembelajaran dan penilaian. Kelemahan dan kelebihan. Kombinasi antara penilaian formatif dan sumatif mungkin membutuhkan banyak waktu dan pertanyaan. Sebagian besar guru terlibat yang dalam proyek yang menganggap mungkin untuk menggunakan penilaian akumulasi secara formatif, menggunakan penilaian formatif untuk tujuan sumatif menimbulkan lebih banyak perbedaan. Kesulitan lain dalam penilaian sumatif dan formatif dan dengan apa yang diajarkan, kebutuhan koherensi yang sebagian besar diakui, tetapi juga kesulitan untuk mendapatkannya. Beberapa alasan yang diajukan adalah beberapa kompetensi, khususnya eksperimental, sulit dilakukan menilai secara sumatif dengan tes tertulis, atau kriteria penilaian formatif disesuaikan dengan siswa yang sedangkan kasus sumatif harus sama untuk semua. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menggabungkan penggunaan penilaian formatif dan sumatif dengan menerapkan asesmen sumatif berdasarkan bukti dari kegiatan kelas yang digunakan untuk tujuan formatif. Di antaranya, ada tujuan jelas untuk kegiatan kelas yang akan mengarah pada tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Guru dibantu dalam menerjemahkan tujuan ke dalam kegiatan berbasis inquiry. Guru memahami peran penilaian formatif dalam pembelajaran dan menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan bukti pembelajaran yang relevan. Siswa dilibatkan dalam menilai kemajuan diri mereka dan dibantu untuk memperlihatkan bahwa penilaian memiliki peran positif dalam pembelajaran. Semua yang terlibat dalam menyediakan, mengumpulkan, dan menggunakan data penilaian mengakui bahwa setiap penilaian sumatif selalu suatu perkiraan, dan penilaian pengajaran dan efektivitas sekolah didasarkan pada berbagi bukti yang relevan, tidak hanya pada ukuran pencapaian siswanya. Nah, berikut adalah penjelasan singkat mengenai asesmen formatif dan sumatif. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.